遥かな西、海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。Vinland Saga, sebuah anime yang diadaptasi dari kisah para Viking, berlatar pada awal abad ke-10 dan berpusat pada perjalanan balas dendam Thorfinn, putra seorang mantan prajurit yang terbunuh. Di awal cerita diperlihatkan impian Thors yang berada di padang rumput hangat bersama Helga, istrinya. Akan tetapi hal tersebut hanyalah impian, karena sebagai prajurit paling kuat dengan julukan Troll dari Joms, ia memikul beban mengatur strategi perang untuk para pasukannya. Saat itu ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh Thorkel, rival sekaligus sahabatnya. Karena keadaan kurang menguntungkan bagi mereka, Thors membagi tugas dengan Thorkel lalu menerobos pertahanan musuh sendirian. Saat itu Thor sengaja tidak menghindari panah lawan dan menyeburkan diri ke dalam laut agar ia dapat memalsukan kematiannya dan lari dari perang tersebut. Bukan karena takut, melainkan untuk mewujudkan mimpinya hidup tenang bersama keluarga kecilnya. Tahun demi tahun pun silih berganti. Diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Thorfinn yang berada di desa Iceland. Ia adalah anak yang periang, rajin membantu orang tua, dan bermimpi menjelajahi dunia luar. Hal tersebut dikarenakan sosok bernama Leif yang menceritakan pada semua anak-anak di desa Iceland tentang perjalanannya dan tempat yang indah bernama Vinland. Saat itu, Thorfinn hidup bahagia bersama kedua orang tuanya, Thors dan Helga. Tak hanya itu, ia juga memiliki kakak perempuan bernama Ylva. Akan tetapi, akhir dari kebahagiaan Thorfinn mulai terlihat. Sejak Ylva tidak sengaja menemukan budak yang melarikan diri hingga sekarat di depan rumahnya. Meski keadaannya sudah tak tertolong, Thors tetap membawanya masuk dan mencoba menyelamatkan budak tersebut. Sedangkan di luar rumah, Thorfinn terlihat bermain di tempat Leif bekerja. Thorfinn menanyakan mengapa mereka bisa tinggal di utara jauh dan hidup di Pulau Beku. Leif menjawab kalau dahulu leluhur mereka hidup di Norwegia, tempat yang lebih hangat dari Greenland. Tapi suatu ketika sosok bernama Harald muncul bersama dengan pasukannya. Ia mengambil alih seluruh desa dan menjadi penguasa sekaligus raja pertama Norwegia. Ia memberi dua pilihan pada penduduk lokal, yaitu tunduk padanya atau pergi meninggalkan Norwegia. Lalu bagi sebagian orang yang membenci Harald, mereka pun ke tempat yang jauh dan tempat tersebut adalah Iceland. Saat itu Thorfinn tidak terima dan menganggap Leif berbohong. Karena tidak mungkin sosok ayah yang ia kagumi melarikan diri seperti pecundang. Thorfinn pun lari untuk mengadukan apa yang dikatakan Leif padanya. Akan tetapi sesampainya di rumah, Thorfinn lupa apa yang ingin ia katakan karena melihat ayahnya yang berusaha menolong orang asing. Tak lama setelah kedatangan Thorfinn, budak tersebut terbangun. Ia menangis karena takut akan dikembalikan pada pemiliknya. Sayang seribu sayang, tak lama kemudian Thors mendapat kabar bahwa Halfdan, pemilik sah budak tersebut, sudah berada di pelabuhan. Saat itu Leif sedang berdiskusi dengan Halfdan, sedangkan para anak muda berjaga-jaga jikalau terjadi sesuatu. Kembali ke kediaman Thors karena terlalu lemah, budak tersebut pun sekarat dan mulai menghayal bahwa Thors dan Helga adalah keluarganya yang telah lama terpisah. Melihat hal tersebut, Thors pun menceritakan tentang Vinland, tempat yang indah dan hangat. Tidak ada perbudakan, juga peperangan. Mendengar cerita Thors, budak tersebut akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Tak lama setelah itu, Halfdan pun muncul. Ia berniat untuk membawa budaknya kembali untuk disiksa, agar menjadi pelajaran bagi budak-budak lainnya.
Akan tetapi, Thors enggan mengembalikan budak tersebut dan memilih membayar dengan 8 domba betina. Terpaksa karena tawaran yang diberikan Thors sangat menggiurkan, Halfdan pun meninggalkan budaknya meski ia masih menganggap masalah tersebut masih belum selesai. Di malam harinya, Ylva terlihat menangis di depan makam sang budak. Bukannya menangisi budak tersebut, melainkan karena kehilangan 8 domba betina. Malam terus berjalan dan pagi pun tiba. Terlihat Thorfinn sedang bermain perang-perangan dengan anak-anak lainnya. Di permainan tersebut, Thorfinn selalu saja menjadi yang mati paling awal. Melihatnya yang tergeletak di salju, Leif yang sedang mengangkut barang dagangan menertawakan keadaan Thorfinn, lalu mengajaknya pergi agar tidak kedinginan karena tidur di salju. Saat mereka berada di dermaga, tiba-tiba datanglah kapal perang yang berisikan pasukan dengan perlengkapan full armor dan senjata. Mereka adalah prajurit Joms yang dipimpin oleh Floki. Karena kedatangan mereka, seluruh desa Iceland dibuat geger hingga membuat Thors datang untuk melihatnya. Saat melihat kedatangan Thors, seluruh prajurit dan juga Floki langsung tunduk di hadapan Thors. Ternyata Floki adalah bawahan Thors dalam misi penaklukan Norwegia 15 tahun lalu. Selama ini ia mencari keberadaan Thors yang menghilang. Kemungkinan ia mendapat kabar keberadaan Thors dari Halfdan yang tak terima dengan perbuatan Thors kemarin. Saat itu, setelah mereka bertemu, Thors mengajak Floki ke rumahnya untuk membicarakan maksud dan tujuannya. Kemudian, Floki pun menceritakan tentang perang besar yang akan terjadi. Pasukan Jomsborg akan bergabung dengan pasukan Denmark dan menyerbu Inggris pada musim semi. Mendengar cerita Floki tersebut, Thors sama sekali tidak tertarik dan memilih untuk tidak ikut campur. Akan tetapi, Floki yang mendapat perintah dari pimpinannya sama sekali tidak menerima penolakan. Terpaksa ia memberikan Thors ancaman akan menghancurkan Iceland jika tidak dapat membawa Thors kembali. Singkat cerita, negosiasi mereka selesai. Floki kembali ke kapal dan menarik mundur pasukannya. Sebelum ia pergi, Floki memberi pengumuman jika pahlawan Thors akan ikut dalam perang. Dan bagi para pemuda desa yang sanggup, diperbolehkan mengikuti Thors pergi ke Jomsborg. Saat itu, seluruh pemuda dan warga desa terlihat sangat bersemangat karena dalam mitologi Nordik, jika prajurit yang kuat dan pemberani mati di medan perang, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Valhalla. Akan tetapi, perasaan yang berbeda ditunjukkan oleh Thors. Leif yang mengerti perasaannya pun mendatangi kediaman Thors. Di sana, Thors menceritakan masa lalunya dan usaha pelarian diri karena ia mulai membenci membunuh manusia dan dibunuh oleh manusia lainnya. Serta alasan ia tidak bisa menolak permintaan Floki karena ancaman pemusnahan desa yang ia berikan. Hari demi hari terus berjalan. Para penduduk desa mempersiapkan kapal yang akan digunakan dalam perang. Sementara itu, di sisi lain, Thorfinn masih bermain perang-perangan dengan teman-temannya. Namun, kali ini ia terlihat berlebihan untuk sebuah permainan dan membuat seluruh teman-temannya terluka. Oleh sebab itu, kini Thorfinn dijauhi teman-temannya dan ia pun pergi sendirian melihat para pemuda yang bersiap dengan pedang dan baju zirahnya. Saat itu, ia terlihat kesal karena di saat orang lain sedang mempersiapkan perang, ia masih saja bermain dengan pedang kayunya. Dengan wajah yang kesal, Thorfinn pun pulang ke rumah dan mencari senjata yang disimpan ayahnya. Setelah lama mencari, Thorfinn pun menemukan peti yang berisi perlengkapan perang ayahnya. Saat itu, ia dibuat kagum dengan belati yang ia temukan. Namun tiba-tiba Thors datang dan berkata pada Thorfinn,
Apa kamu ingin pedang, Thorfinn? Pedang digunakan untuk membunuh orang. Siapa yang mau kamu bunuh dengan pedang ini? Saat itu, dengan pemikiran anak-anak, Thorfinn tidak dapat menjawab pertanyaan ayahnya. Dan Thor pun melanjutkan perkataannya, kamu tidak memiliki musuh. Tak ada satupun musuh di dunia ini. Dan tak ada satupun manusia yang mau untuk dilukai. Namun karena Thorfinn masih anak-anak, ia memilih lari dan meninggalkan rumah tanpa mendengar nasihat dari ayahnya. Hari itu berjalan dengan cepat, dan tibalah waktu keberangkatan Thor menuju Jomsborg. Sementara itu di Kepulauan Faroe yang terletak di antara Iceland dan Norwegia, terlihat sekelompok bajak laut yang telah merampok sebuah desa. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat Floki yang menemui Askelat, pemimpin bajak laut tersebut. Saat itu, Floki meminta bantuan Askelat untuk membunuh Thor dengan 5 pon emas sebagai imbalannya. Floki tidak mendapat perintah itu dari pimpinannya, melainkan karena masalah pribadi ia menginginkan kematian Thor, mantan komandannya. Kembali ke Iceland, terlihat Ari dan pemuda lainnya berpamitan pada Ylva, putri pertama Thor. Bisa dibilang Ylva adalah bunga desa yang disukai oleh semua laki-laki di desa Iceland. Setelah itu mereka pun pergi menuju dermaga. Terlihat ada satu gadis yang menghampiri Ari karena mengkhawatirkannya yang pergi menuju medan perang. Melihat hal tersebut, Leif berkata pada gadis tersebut untuk tidak khawatir karena sebelum mereka menuju Jomsborg, Thor akan meninggalkan mereka di Norwegia dan pergi menuju medan perang sendirian. Hal itu dilakukan Thor agar tidak ada warga Iceland yang terluka. Sementara itu, di tempat lain, Thor masih mencari Thorfinn yang marah padanya sebelum keberangkatannya. Karena tak kunjung menemukan Thorfinn, Thor pun terpaksa berangkat tanpa berpamitan dengan anak laki-lakinya. Karena kekuatannya berada di level yang berbeda, Thor mendayung sendirian, sedangkan 5 pemuda Iceland mendayung di sisi lainnya. Setelah sampai di tengah laut, mereka pun membentangkan layar. Terlihat 5 pemuda tersebut kelelahan karena mengimbangi kekuatan Thor yang mendayung sendirian. Dan tiba-tiba Thorfinn keluar dari salah satu tong karena tidak tahan ingin buang air. Pada awalnya Thor sangat terkejut dan terlihat bahagia melihat Thorfinn yang sangat senang. Namun pada akhirnya Thor tetap memberi hukuman pada Thorfinn yang sesukanya menyusup ke dalam kapal. Singkat cerita, malam pun tiba. Thorfinn tertidur di pangkuan ayahnya yang sedang mengemudikan kapal. Saat itu Ari sedang berjaga dan mereka pun sedikit berbincang. Karena Thor tahu bahwa Ari menyukai Ylva, ditambah ia ingin tahu tentang perang, Thor pun menceritakan kisah kelahiran Ylva, yang pada saat itu Thor masih berada di pasukan Jomsborg. Thor tidak mengetahui mengapa ia memberikan nama Ylva, yang pada dasarnya Ylva adalah nama dari ibu Thor sendiri. Sejak kelahiran Ylva, Thor mulai berpikir kalau ia mulai takut dengan pertempuran, hingga memilih untuk melarikan diri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berniat untuk beristirahat di Pulau Faroe, yang sebenarnya sudah terdapat Askelat dan pasukannya menunggu Thor di sana. Saat itu, ketika memasuki teluk, Leif melihat kejanggalan karena rumah yang berada di sana terlihat berkurang. Karena Thor merasakan firasat buruk, mereka pun mundur. Akan tetapi, anak buah Askelat yang sudah berada di atas tebing menutup satu-satunya jalan keluar yang ada.
Setelah Thor terjebak, Askeladd pun datang dengan 2 kapal perang. 来るぞ。この罠の本命は入り江の奥だ。これは家の柱か。なんてこった。 Saat itu, Ari dan pemuda lainnya terlihat memberanikan diri meski sangat ketakutan. Melihat mereka semua, Thor pun terpaksa turun tangan. Ia mengambil pedang dan memberikan Thorfinn belati yang sebelumnya Thorfinn inginkan untuk berjaga-jaga. Kemudian Thor pun melompat ke salah satu kapal untuk melumpuhkan anak buah Askeladd tanpa menggunakan pedang. Saat Thor sibuk bertarung, Bjorn, orang terkuat kedua setelah Askeladd, terlihat memakan jamur berserker yang membuatnya mengamuk dan menyerang siapapun di hadapannya. Akan tetapi, ketika Bjorn mendatangi Thor masih dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun tidak semudah yang dibayangkan karena efek jamur berserker, Bjorn masih dapat bangkit kembali. Di sisi lain, Askeladd dengan anak buahnya mendatangi 5 anak muda dari desa Iceland untuk menangkap mereka dan menjualnya sebagai budak. Akan tetapi tiba-tiba Bjorn datang karena dilempar oleh Thor. Saat itu, Thor memperingatkan Askeladd kalau separuh pasukannya telah dikalahkan dan menyuruh mereka pergi. Namun karena mereka tak menggubris gertakan Thor yang merasa terpojok karena harus menyelamatkan nyawa orang-orang yang ia bawa, memutuskan untuk menantang Askeladd untuk berduel. Jika Askeladd menang, mereka bebas melakukan apapun. Namun jika Thor yang menang, mereka harus pergi meninggalkan Thor serta penduduk desa. Merasa tawaran yang diberikan cukup menarik, Askeladd pun menyetujui permintaan tersebut. Sebelum mereka bertarung, terlihat Thorfinn yang mengejek Askeladd yang akan melawan ayahnya. Dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Thor terluka karena serangan kejutan dari Askeladd. Karena kejadian itu, Thor pun mulai serius melawan Askeladd. Terlihat Thor unggul dalam pertarungan tersebut. Dan tak lama kemudian Thor pun menang. Namun karena Thor yang terlalu baik, ia memilih untuk tidak membunuh Askeladd dan menyuruhnya mengakui kekalahannya lalu menarik mundur pasukannya. Sedangkan dari kapal Askeladd, Bjorn yang melihat pemimpinnya dalam masalah melompat ke kapal Thor dan menjadikan Thorfinn sebagai sandera. Ternyata sejak awal Askeladd tidak ingin mematuhi peraturan duel, melainkan hanya ingin melihat kekuatan Thor yang sangat terkenal. Saat itu, demi menyelamatkan putranya, Thor terpaksa melemparkan pedang yang ia pegang. Dan Askeladd pun memberi aba-aba pasukan pemanahnya yang berada di atas tebing. Karena saat itu tujuan mereka sudah tercapai, Thor menyuruh Bjorn untuk melepaskan Thorfinn. Setelah itu, Thorfinn langsung berlari memeluk ayahnya yang dalam keadaan sekarat. Sedangkan Ari yang terbawa suasana berlari ke arah Askeladd, namun Askeladd dapat mengalahkannya dengan mudah. Askeladd pun berkata pada Ari, "Kau seharusnya berterima kasih pada Thor."
Meski ada ratusan orang sepertimu, Thor tetap jauh lebih berharga. Singkat cerita, malam pun tiba. Askeladd membawa satu kapal rombongan Thor serta barang-barang berharganya. Saat itu terlihat Thorfinn menangis di tempat yang gelap sendirian. Yang ternyata tempat tersebut berada di kapal yang Askeladd bawa. Thorfinn menyusup ke kapal tersebut untuk membalas atas kematian ayahnya. Saat itu para bajak laut yang melihat Thorfinn memanggil Askeladd untuk melihatnya. Mereka menertawakan Thorfinn yang menatap ke arah mereka sambil memegang belati yang diberikan ayahnya. Melihat mereka yang tertawa-tawa semakin membuat Thorfinn marah hingga ia berteriak. Untuk sekilas mereka terdiam dan merasa takut dengan tatapan Thorfinn. Karena terganggu dengan Thorfinn, Thorgrim menanyakan pada Askeladd apa yang harus mereka lakukan pada bocah tersebut. Askeladd pun menjawab untuk membiarkannya karena kemungkinan sebentar lagi ia akan mati dengan sendirinya, mengingat kondisi cuaca yang sangat dingin. Dan bersambung. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.